Halo, welcome to DHS Kanal, para fans militer negara Indonesia. Untuk kali ini, video mengupas tentang peluncur roket berlaras ganda yang dikenal dengan singkatan MLRS. MLRS atau Multiple Launch Rocket System adalah senjata jenis artileri berpenggerak roket yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan yang sangat cepat dan memiliki daya rusak dengan area yang cukup luas, serta jangkauan yang lebih jauh dibanding sistem artileri konvensional tembakan laras tunggal. Bisa kita bayangkan, satu tembakan salvo 40 laras roket dapat memiliki efek meluluh lantakan sedikitnya area seluas 6 kali lapangan sepak bola dalam waktu kurang dari 1 menit. Kemudian bagaimana dengan Tentara Nasional Indonesia? Apakah memiliki arsenal jenis ini? Jika ya, ada berapa jenis dan jumlah yang dioperasikan serta kemampuannya? Mari kita simak informasinya. Let's on. 1. MLRS Astros II Mk6 Multiple Launch Rocket System. Sistem peluncur roket andalan milik TNI Angkatan Darat yang digunakan oleh Satuan Artileri Medan. Sistem ini dibuat oleh pabrikan asal Brazil, yaitu Avibras. Yang lucunya, Brasil lewat Embraer mengimpor ratusan insinyur dari Indonesia sejak runtuhnya IPTN pada dekade pertengahan 90-an. Kemampuan keunggulan dari MLRS Astros II Mk6 ini adalah mampu menembakkan roket multikaliber. Bahkan untuk versi terbaru sistem ini mampu meluncurkan rudal atau roket jelajah AVMT-300 yang memiliki daya jangkau 300 km. Sayangnya untuk sistem peluncur yang dibeli oleh Indonesia hanya mampu menjangkau 90 km dengan roket SS-80-nya. Namun kabar baiknya, Indonesia saat ini bekerja sama dengan Brazil mengembangkan roket amunisinya agar dapat dibuat di dalam negeri. Ada kabar beredar akan ada penambahan untuk sistem ini dengan versi terbaru dengan kandungan teknologi lokal. Sampai saat video ini dibuat, Kesatuan Armet TNI Angkatan Darat mengoperasikan 63 unit sejak tahun 2014. 2. RM70 Grad dan RM70 Vampire. MLRS RM70 Grad dan RM70 Vampire adalah MLRS besutan Ceko yang sama-sama menggunakan roket berkaliber 122 mm. Namun roket RM70 Vampire memiliki daya jangkau sampai 30 km. Sedangkan RM70 Grad daya jangkau maksimal 21 km. Dan memiliki 40 tabung peluncur dengan roket terbaru yang dikembangkan di dalam negeri. Sistem peluncur roket ini mampu meluluh lantakan area seluas 7 hektar dalam 1 kali tembakan salvo. Kabar baiknya, sistem MLRS ini sudah mampu dibuat di dalam negeri. Dan dalam rencana ke depan, TNI Angkatan Laut khususnya Marinir sebagai pengguna berencana menambah sistem MLRS ini sebagai modernisasi postur kekuatan TNI Angkatan Laut hingga 2044. Hingga saat ini yang dioperasikan oleh Marinir TNI Angkatan Laut berjumlah sebanyak 36 unit. 3. PHL-90B Cina. MLRS Type PHL-90B ini dioperasikan oleh Marinir Indonesia sejak 2015. Sistem peluncur roket buatan Tiongkok pabrikan Norinco didatangkan sebanyak 4 unit ke Indonesia sebagai upaya penambahan postur pertahanan dan modernisasi TNI. Sejak didatangkan dan diuji coba hingga sekarang, Marinir Indonesia belum berencana untuk menambah sistem peluncur ini di masa depan. Tidak berbeda dengan peluncur roket sebelumnya, sistem MLRS ini berkaliber 122 mm dengan 40 tabung peluncur.
memiliki jangkauan tembak 50 km menurut brosur motor Jialing, serta memiliki daya rusak yang diakibatkan dari tembakan roket-roket tersebut. Dalam satu kali tembakan salvo dapat merusak area seluas 3 hektar. Jadi total ada 4 jenis sistem peluncur roket multilaras yang dioperasikan TNI sampai saat ini, dengan jumlah total 112 unit. Apakah cukup untuk wilayah seluas 1,9 juta kilometer persegi? Lalu bagaimana dengan kabar ini? Kabar beritanya bak hilang lenyap di telan bumi. Apa karena tampilannya yang gagah dan sangar, juga futuristik plus buatan anak bangsa, sehingga tangan-tangan pencari cuan memaksa proyek dihentikan, seperti kasus mobil Timor yang dihentikan oleh WTO dengan alasan merusak persaingan pasar. Padahal mereka tidak ingin bangsa ini membuat sendiri serta mandiri juga semakin maju dalam teknologi, agar terus ketergantungan dan hanya menjadi konsumen. Dan yang terbaru, muncul penampakan MLRS Arjuna yang sedang diuji coba. Apakah bernasib sama? Kita lihat saja drama-drama ke depan seperti apa. Sekian informasinya, tinggalkan komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share.